Nah, yang pertama, apa sih resiko kredit itu? Resiko kredit adalah resiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat kegagalan counterparty dalam memenuhi kewajibannya. Artinya, resiko ini muncul ketika pihak yang memiliki kewajiban membayar tidak mampu membayar kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Contohnya, ketika bank memberikan kredit usaha kecil kepada pedagang pasar. Nah, pedagang tersebut menggunakan dana untuk menambah stok barang dagangan. Namun, ketika permintaan pasar menurun dan harga bahan pokok naik, otomatis penurunan penjualan menurun drastis. Sehingga pedagang tersebut tidak dapat membayar cicilan pinjamannya tepat waktu. Nah, pada saat itu, bank mengalami resiko kredit karena uang yang telah dipinjamkan tidak dapat kembali tepat waktu. Dan kemungkinan sebagian atau seluruh dana tersebut bisa menjadi kredit macet. Akibatnya, bank mengalami kerugian potensial. Halo, perkenalkan nama saya Yudi Amalia. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan jenis risiko kredit. Yang pertama ada risiko kredit subrange, yang kedua ada risiko kredit korporasi, dan yang ketiga ada risiko kredit retail. Untuk yang risiko kredit subrange, untuk penjelasannya yaitu risiko kerugian yang mungkin timbul akibat kegagalan pemerintah negara menerbit surat berharga untuk memenuhi kewajibannya, baik bunga maupun pokoknya. Untuk yang kedua, ada risiko kredit korporasi, yaitu kemungkinan kerugian yang terjadi ketika perusahaan gagal untuk memenuhi kewajiban membayar kredit sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Untuk yang terakhir ada risiko kredit retail, adalah risiko kerugian yang timbul karena adanya nasabah perorangan atau usaha kecil gagal membayar kewajiban pinjamannya kepada bank sesuai perjanjiannya. Perkenalkan, saya Tia Bibita Saputri. Saya di sini akan menjelaskan tentang resiko kredit sistematik. Resiko kredit sistematik adalah resiko gagal bayar yang timbul akibat faktor makroekonomi atau kondisi pasar secara keseluruhan, sehingga mempengaruhi hampir seluruh debitur atau portofolio kredit dan tidak dapat dihilangkan melalui diversifikasi. Resiko ini berkaitan erat dengan kondisi ekonomi nasional maupun global. Selanjutnya ada resiko kredit traded market counterparty, yaitu resiko kerugian yang timbul akibat gagal bayar atau penurunan kualitas kredit pihak lawan dalam transaksi pasar keuangan seperti derivatif, obligasi, repo, atau transaksi falas. Perkenalkan, nama saya Julianto dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, kerangka 3R dan 5C digunakan dalam menganalisis kemampuan melunasi kewajiban dari calon nasabah bank. Namun, bisa juga dipakai untuk menganalisis risiko kredit perusahaan. Pedoman 3R yaitu yang pertama return, yang kedua repayment capacity, yang ketiga risk bearing ability. Pedoman 5C yaitu yang pertama karakter, kedua capacity, yang ketiga capital, keempat collateral, yang kelima condition. Perkenalkan, nama saya Lydia Kamasopiani. Ini saya akan menjelaskan apa itu pedoman 3R. Pedoman 3R adalah prinsip yang sering digunakan dalam penilaian kelayakan, pembiayaan atau kredit. Pedoman ini membantu memastikan bahwa dana yang diberikan bisa dikelola dengan baik dan risiko dapat dikendalikan. Berikut penjelasannya. Yang ke-1 adalah hasil atau keuntungan, berarti kemampuan usaha atau kegiatan yang dibiayai untuk menghasilkan keuntungan. Dana yang dipinjam seharusnya digunakan pada kegiatan produktif sehingga bisa memberi hasil baik berupa laba, peningkatan pendapatan, maupun manfaat ekonomi lainnya. Yang kedua yaitu kemampuan membayar kembali. Kemampuan peminjam untuk mengembalikan pinjaman sesuai jadwal. Penilaian ini melihat sumber pendapatan, arus kas, serta kestabilan keuangan agar cicilan dapat dibayar tepat waktu tanpa memberatkan. Yang ketiga itu kemampuan menanggung risiko.
Kemampuan peminjam dalam menghadapi risiko yang mungkin terjadi seperti penurunan pendapatan atau kondisi usaha yang kurang baik ini berkaitan dengan adanya cadangan dana, aset atau kekuatan finansial untuk menanggung risiko tersebut. Singkat, Perkenalkan, nama saya Kofifa. Di sini saya akan menjelaskan pedoman 5C. Yang pertama yaitu karakter, menilai kepribadian, reputasi, dan rekam jejak debitur, termasuk kejujuran dan tanggung jawab dalam membayar pinjamannya. Yang kedua yaitu capacity atau kemampuan, mengukur kemampuan debitur dalam menghasilkan pendapatan dan membayar kembali pinjamannya. Yang ketiga yaitu capacity atau modal, melihat jumlah modal atau aset yang dimiliki debitur sebagai bukti komitmen dan dukungan finansial. Yang keempat yaitu kolateral atau jaminan, yaitu mengevaluasi aset yang dapat dijadikan jaminan jika terjadi gagal bayar. Yang terakhir yaitu condition atau kondisi, menilai kondisi ekonomi dan industri yang dapat mempengaruhi kemampuan debitur membayar pinjamannya. Kesimpulannya adalah dengan memahami risiko kredit dan menerapkan pedoman analisis risiko kredit seperti 3R dan 5C dapat membantu dalam mengelola risiko kredit dan membuat keputusan yang tepat dalam pemberian kredit. Dengan demikian, suatu perusahaan atau lembaga keuangan dapat meminimalkan kerugian.